Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman kaum muslimin di seluruh Nusantara ya, walaupun teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada, seperti yang berada di Arab Saudi, Malaysia, selamat mengikuti ya. Ini ada hal penting ya, karena sekarang itu kan kita itu dibingungkan oleh ya sosok yang sok suci ya. Sok suci, nasabnya sok hebat, sok suci, tapi bertolak belakang dengan apa yang telah dicontohkan Nabi. Nah, kita ini pusing 7 keliling tentang akhlak-akhlak mereka ya. Mari kita ikuti dalam kitab ini ya, Durratun Nasihin ya, halaman 255. Insyaallah ini menjadi jawaban buat kita untuk menilai ya, seseorang itu apakah patut dijadikan suri teladan ya, dijadikan kutuah atau ikutan atau tidak. Ini barometernya ya. Ini sudah dikarang oleh ulama ya. Mari kita ikuti supaya kita tidak salah mencintai dan tidak salah dalam membenci ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. I'lam anna alamat as-sa'adah ihda asyata haslatan ya. Ketahuilah olehmu sesungguhnya tanda-tanda orang yang bahagia itu adalah jumlahnya ada 11 perkara ya. Ahaduha ya. Ahaduha adapun nomor satunya atau salah satunya ayyakuna zahidan fid dunya. Hendaknya zahidan fid dunya, zuhud dengan dunia ya. Artinya zuhud itu ngambil apa adanya ya, ngambil dalam ukuran kebutuhannya, tidak berlebihan ya. Waraghiban fil akhirah, dan dia itu senang ya dalam urusan akhirat, entah itu beribadah baik mahdhah atau ghairu mahdhah ya, baik ibadah yang berupa hubungan vertikal dengan Allah dan ibadah hubungan horizontal ya dengan seluruh makhluk. Jadi semua tingkah lakunya ini sesuai dengan apa harapannya atau orientasinya pada kesenangan di akhirat ya. Jadi kalau di dunia hanya sekedarnya saja. Kemudian yang kedua, wasaniyatu antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Hendaknya ada ya cita-citanya atau keinginannya yaitu tentang apa dalam beribadah. Tujuan hidup ini hanya sekali, jadi tujuannya hanya untuk beribadah. Wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Asalnya illa liya'buduni ya. Dan saya tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kitab ini ya. Watsali satu, adapun yang ketiga ayyakuna qalilul qawli. Yang ketiga hendaknya sedikit berkata-kata, sedikit bicaranya. Fima la yahtaju ilaihi. Fima la yahtaju ilaihi, tentang barang apa yang tidak dibutuhkan, yang tidak membutuhkan ilaihi kepada pembicaraan. Artinya kalau tidak dibutuhkan, tidak tidak butuh lah ya, tidak butuh, tidak mendesak ya, tidak berbicara, tidak berkata-kata ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, termasuk kebaikan ya,
kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti berkata-kata, karena baru ditulis oleh Allah, wa ma yalfidhu min qaulin illa alaihi raqibun atid, dan tidaklah keluar di suatu perkataan kecuali ada pencatat yang teliti, yang dekat, yang selalu menemani dan teliti, yang disebut dengan malaikat raqib dan atid ya. Kemudian tanda-tanda orang yang bahagia yang ketiga adalah warrabi'atu, yang keempat ya. Warrabi'atu ayyakuna muhafidhan 'ala shalawatil khamsi. Yang keempat, hendaknya memelihara atas salat 5 waktu ya, memelihara tentang waktu-waktunya. Muhafidhan 'ala shalawatil khamsi, memelihara tentang syarat dan rukunnya, kemudian termasuk kehusuannya ya, tentang apa yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini namanya memelihara. Yang kelima, ciri-cirinya wal khamisatu ayyakuna wira'an fi ma qallah aw katsara minal haram. Yang kelima adalah wara'. Wara' itu sangat berhati-hati tentang rezeki yang sedikit atau banyak, minal haram, dari perkara yang diharamkan, wasyubuhat, dan syubhat. Ya, jangankan yang haram, dengan yang syubhat saja dia berhati-hati ya. Berhati-hati. Apakah syubhat itu? Sesuatu yang tidak diketahui oleh kita, halal apa tidak ya. Oleh karena itu al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuna katsirun minan nas ya, al-hadis atau kama qala ya. Jadi haram dan halal itu sudah jelas, tapi di antaranya itu, antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Ini yang banyak tidak diketahui oleh seluruh manusia ya. Kebanyakan manusia ya, maksudnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu orang yang dalam ciri-ciri yang kelima ini, orang yang wara', berhati-hati dari hal yang sedikit apalagi banyak ya. Takut jatuh kepada perbuatan yang diharamkan, atau makan yang diharamkan, atau makan yang syubhat. Bahkan dengan yang halal saja takut terlalu banyak ya. Ini berhati-hati. Wasati satu, adapun yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as sholihin. Hendaknya ya sahabatnya atau teman dekatnya ya, anggaplah sahabat ya, teman dekatnya, tempat ngumpulnya itu ma'as sholihin, bersama orang-orang yang soleh. Jadi dia itu senangnya duduk kumpul dengan orang soleh, bahkan teleponan, DWA atau video ya, atau duduk setiap hari ya. Teman-temannya itu orang-orang soleh ya. Ini ciri-ciri. Wasabi'an itu adapun yang ketujuh, ayyakuna mutawaddi'an ghairi mutakabbirin. Hendaknya tawadhu ya, lemah lembut, tawadhu, merendahkan diri, bukan rendah diri, merendahkan diri ya. Ghairi mutakabbirin, dengan tidak menggunakan sifat kesombongan, yang mana ya dalam keterangan yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Nah, ini tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada ya sebesar biji sawi. Dzarrah itu ada yang mengartikan sebesar atom, intinya sedikit sekali ya. Jadi ada sedikit saja dari sifat takabbur, maka tidak masuk surga ya. Maksudnya ya tenang ya teman-teman, bukan berarti tidak masuk surga, tapi ditafsirkan oleh ulama la yadkhulul jannata awalan ya, tidak masuk surga pertama kali, berarti ya harus mampir dulu di neraka. Naudzubillah, naudzubillah ya. Semoga kita tidak mampir dulu ya, langsung lewat di atas sirat secepat kilat ya. Wasaminatu, adapun yang kedelapan, ayyakuna sakhiyan kariman ya,
hendaknya yang kedelapan itu hendaknya dia itu dermawan ya, dermawan, tidak pelit, ya, kariman ya, belas kasih ya. Ya, cukup paham mungkin ya, tidak pelit ya. Tidak kikir ya. Watasi'atu adapun yang ke berapa ini? Yang ke-9, ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Hendaknya mempunyai rasa kasih sayang dengan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, seperti para sejenis ya, sesama ya, sesama manusia, entah laki-laki perempuan, menyayangi hewan, menyayangi tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah, hendaknya punya sifat kasih sayang ya. Wal asyiratu adapun yang ke-10, yang ke-10 ya, ini yang ke-10 sebentar supaya dapat menyaksikan ya dengan bagus ya, supaya dapat terlihat dengan jelas. Ini ya di halaman 256 ya, sebentar ya. Ayyakuna nafi'an lil khalqi, yang ke-10 itu hendaknya ya, bermanfaat untuk seluruh makhluk. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa khairukum anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kamu, anfa'uhum, yang paling bermanfaat, anfa'ukum linnas ya, yang paling bermanfaatnya kamu linnas, untuk manusia. Nah, ini cocok dengan ayat ini, atau dengan bukan ayat ya, dengan penjelasan ini. Jadi yang ke-10 adalah bermanfaat untuk seluruh makhluk. Kemudian wal hadiyatu asyrata ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Hendaknya banyak mengingat mati ya. Yang ke-11 mengingat mati ya. Karena dengan mengingat mati kita akan memperbanyak bekal, karena perjalanan kita itu butuh bekal yang banyak ya, butuh bekal yang banyak karena perjalanan yang tanpa ujung ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam Al-Qur'an itu kan. Kemudian kamu hendaknya membekal ya, membuat bekal. Sebaik-baik membuat bekal itu adalah takwa ya. Ini dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Kemudian ini kebalikannya. Wa alamatus syaqawah, adapun tanda-tanda orang yang celaka. Aidan juga ihda asratah, juga 11 di sini ya, 11. Awaluha, ini kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari yang tadi ya. Awaluha, adapun yang pertama, ayyakuna harisan ala jam'il mali. Dia loba, tamak dalam mengumpulkan harta. Ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan qanaah ya. Kemudian wasanya itu adapun yang kedua, antakuna himmatuhu fi syahawat waladzatid dunya. Keinginannya itu obsesinya, orientasinya itu untuk menyenangkan, menuruti hawa nafsu, fi syahawat waladzatid dunya, dan kesenangan, kelezatan dunia ya. Makan enak ya, pakaian enak, rumah mewah ber-AC, kemudian mobil mewah dan seterusnya ya. Wasadi satu, adapun yang ketiga, ayyakuna fahishan fil qawlih muksiran lil ghaibi.
Dia itu kotor, dalam perkataannya menjijikkan, kotor ya. Mencaci maki dan seterusnya. Seperti apa yang telah terjadi ya, banyak beredar di media sosial. Yang katanya orang alim, katanya ulama, katanya bernasab suci, ya ternyata omongannya kotor. Ini sebagai barometer ya. Fahishan fil qawli muktiran dil ghaibah ya. Di samping katanya kotor, banyak membicarakan aib atau ya celah orang lain ya. Gajah di semut di seberang lautan ya, kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu kata syair Bang Haji ya, Roma Irama. Warabi'atu, adapun yang keempat, ayyakuna mutahawinan bis salawatil khamsi. Dia itu enteng ya. Enteng, tidak mengindahkan, lalai bis salawatil khamsi, dengan salat yang 5 waktu. Kalau yang tadi itu kan betul-betul memperhatikan ya, terhadap salat yang 5 waktu. Wal khamisatu, adapun yang kelima, antakuna suhbatuhu ma'al fujjar. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau di sini teman-temannya berkawan ya, berteman dengan pendosa ya, para pendosa. Ma'al fujjar. Ini kebalikannya. Wasadisatu, adapun yang ke-6 ya. Adapun yang ke-6, ayyakuna si'ul khulqi. Si'ul khuluq ya. Si'ul khuluqi. Dia itu jelek perangainya, jelek akhlaknya ya. Bejat ya, moralnya bejat. Wasabi'atu, adapun yang ketujuh, ayyakuna mukhtalan fakhur. Yang ketujuh itu tinggi hati ya, sombong, meninggikan diri, membanggakan diri, entah bangga karena kekayaannya, karena nasabnya, karena kegantengannya ya, karena sukunya ya. Mukhtalan fakhur. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu dalam Al-Qur'an. Sungguhnya Allah tidak mencintai kulla mukhtalin ya, orang yang kata orang Madura angge ya. Iya. Sombong. Tinggi hati. Wasaminatu, adapun yang ke-8, ayyakuna mani'an lil manfaatin, limanfaatin nas. Dia mani'an itu mencegah ya. Mani'an itu mencegah, maksudnya tidak memberi untuk kemanfaatan bagi seluruh manusia ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, dia itu tidak melaksanakan, tidak menunaikan ya. Beda dengan yang tadi yang baik, yaitu nafi'an lil khulqi. Kalau di sini nafi'an ya. Mani'an ya, mani'an limanfaatin nas. Artinya sesuatu yang bermanfaat untuk manusia tidak dilakukan. Wattasi'atu, adapun yang ke-9, ayyakuna qalilur rahmah. Qalilur rahmatil mu'minin. Yang ke-9, sedikit rasa kasih sayangnya terhadap seluruh kaum mukmin ya, kaum mukminin. Intinya tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang mukmin, jangankan terhadap orang mukmin ya. Dengan hewan saja dia tidak kasihan ya. Wal asyratu, adapun yang ke-10, ayyakuna bakhilan. Yang ke-10 itu adalah bakhil, kikir ya. Medit ya. Kikir, bakhil. Wal hadiyata asyrata, adapun yang ke-11, yakuna nasyan lil maut. Dia lupa dengan kematian, bahwa dia itu merasa bahwa hidup itu akan selamanya ya. Jadi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kalau perlu 7 turunan ya. Masih bisa makan tanpa kerja ya. Nasyan lil maut, dia lupa ya, bahwa akan mati, padahal sudah dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa ya, itu pasti mati. Yakni anna ar-rajula idza kana dzakiran lil mauti fa innahu la yamtanu an it'amit ta'am wa yarhamul muslimin wal muslimat. Jadi sesungguhnya seseorang itu apabila selalu ingat mati,
maka dia tidak tercegah untuk memberikan sedekah makanan, memberikan makanan, ya. Kemudian mengasihi wa yarhamul muslimin, dan mengasihi orang muslim wal muslimat, dan orang muslim perempuan, ya. Intinya dia pasti mempunyai sifat kasih sayang yang besar, ya. Karena hidup ini bukan untuk mengumpulkan harta, tapi untuk mengumpulkan pahala. Jadi kekayaannya itu digunakan untuk mengumpulkan pahala sebagai tanaman yang bisa dipetik di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dan dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk nanti dipetik di akhirat. Ini dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Silakan cek kalau ada kesalahan, nanti bisa lewat komen, ya. Durratun Nasihin halaman 255 sampai 256. Semoga bermanfaat, ya. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.